puasa menjadikan manusia lebih sehat. Puasa itu ternyata karena kecerdasan tubuh kita dengan tidak makan, malah ternyata badan kita menjadi lebih sehat. Puasa kita akan menjadi puasa yang paling terbaik. Kenapa? Itu juga bukan puasa sekedar puasa jasadia, tapi puasa ruhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat bertemu lagi di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya. Bagi teman-teman muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semua agama mewajibkan umatnya untuk berpuasa. Di Buddha, puasa disebut uposatha. Pemeluk Konghucu berpuasa pada saat Imlek. Kemudian juga umat Kristen Katolik berpuasa pada saat Paskah. Dan umat Hindu berpuasa pada Hari Raya Siwalatri dan Hari Raya Nyepi. Pemirsa, puasa Ramadan ini terasa istimewa karena berbarengan mulainya dengan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Baik puasa Ramadan maupun puasa dalam rangka berata penyepian memiliki makna yang sama, yakni sebagai ajang untuk introspeksi diri bagi manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa, agar tetap menjadi manusia yang memiliki fitrah, budi pekerti, punya akhlak, dan manusia yang tetap punya harkat dan martabat. Pemirsa, bagi umat Islam tentu saja puasa Ramadan merupakan momen yang sangat penting karena Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan, di mana Allah melimpahkan berkah, kasih sayang atau rahmat, kemudian ampunan atau mahfirah kepada hambanya yang beriman. Di bulan Ramadan inilah Allah juga melipat gandakan segala amal ibadah yang dilaksanakan oleh hambanya yang berpuasa. Dengan menyadari hikmah bulan Ramadan seperti itu, maka wajarlah bila mana umat Islam di seluruh dunia begitu antusias dan bergairah menyambut bulan Ramadan ini dengan mengisi ibadah, termasuk ibadah sholat berjamaah, taraweh di dalamnya. Di antara anugerah Allah kepada orang yang berpuasa adalah berupa nikmat kesehatan. Bagaimana puasa berpengaruh terhadap kesehatan manusia? Inilah yang akan kita bahas pada resensi kali ini. Untuk memperkaya pembahasannya, pada resensi kali ini juga dilengkapi dengan 3 pandangan para ahli. Yang pertama adalah dari Adi Rai selaku binaragawan. Kemudian yang kedua Dr. Zaidul Akbar. Dan yang ketiga adalah Dr. Rayhanul Bahrain. Mari kita ikuti lebih lanjut resensi ini. Secara umum, kesehatan manusia mencakup 4 dimensi, meliputi dimensi fisik biologis, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Bagaimana pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik biologis? Pemirsa yang budiman, berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian ilmiah dan juga testimoni dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa puasa tidaklah membahayakan bagi kesehatan tubuh, karena kebutuhan makanan orang yang berpuasa telah tercukupi dari makanan yang disantap sejak sahur dan juga cadangan makanan yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Asupan makanan yang disantap ketika sahur akan memenuhi kebutuhan kalori bagi tubuh selama 6 jam, yakni sejak sahur di pagi hari sampai zuhur di siang hari. Kemudian kebutuhan makanan dari zuhur sampai maghrib disuplai dari cadangan makanan yang berada di lemak dalam tubuh.
Sehingga puasa tidaklah membahayakan kesehatan bagi seseorang, tapi justru sebaliknya, puasa mampu meningkatkan performa kesehatan tubuh manusia. Seperti kata Adirai berikut ini. Puasa menjadi salah satu strategi yang tepat untuk kita terapkan. Kebermanfaatan puasa satu adalah mudah, bahwa puasa itu bukan diet, tapi puasa itu adalah lebih kepada mengatur atau memperpanjang jendela tidak makan kita lebih lama lagi. Yang kedua adalah murah, karena dengan kita berpuasa nggak perlu beli apa-apa ya. Yang ketiga adalah alami, karena memang pada dasarnya kadang-kadang ya kita ada namanya jendela makan, ada namanya jendela tidak makan. Dan yang terakhir, puasa itu ternyata karena kecerdasan tubuh kita dengan tidak makan, malah ternyata badan kita menjadi lebih sehat. Nah, begitulah puasa menjadikan manusia lebih sehat. Lalu benefit sehat apa saja yang bisa diraih dari terapi puasa ini? Yang pertama adalah secara langsung, puasa mampu menurunkan berat badan. Dengan berkurangnya asupan makanan ke dalam tubuh, maka secara otomatis puasa mampu menurunkan berat badan. Kedua, berkurangnya asupan makanan ke dalam tubuh secara otomatis juga puasa mampu menurunkan resiko obesitas atau kegemukan. Ketiga, puasa ternyata juga mampu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Keempat, puasa dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat mengurangi resiko penyakit diabetes atau kencing manis. Kelima, puasa mampu membantu pembersihan racun atau zat-zat berbahaya dalam tubuh. Dan ini penting apalagi manusia modern dewasa ini yang mengonsumsi makanan-makanan siap saji, fast food yang tidak selalu positif bagi kesehatan, sehingga zat-zat berbahaya dan racun yang kemungkinan masuk di dalam tubuh manusia bisa tereduksi melalui puasa. Kemudian yang keenam, puasa mampu meningkatkan kekebalan atau imunitas, karena dalam proses berpuasa terjadi peningkatan produksi sel-sel darah putih atau CD4, yakni sel-sel imunitas yang menguatkan kekebalan tubuh manusia. Ketujuh, puasa mampu memperbarui sel-sel otak, sehingga kesehatan dan performa otak bisa dioptimalkan. Proses pembakaran lemak saat berpuasa akan memproduksi keton sebagai sumber energi yang mampu mengoptimalkan daya memori dan kinerja otak, sekaligus mencegah penyakit otak degeneratif. Orang yang berpuasa akan memiliki daya ingat yang lebih kuat, lebih berkonsentrasi, dan mampu lebih fokus dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari yang dihadapinya. Peningkatan fungsi otak karena berpuasa ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menghindarkan seseorang dari ancaman kepikunan atau Alzheimer dan Parkinson. Bagaimana pengaruh puasa bagi kesehatan psikologis? Pemirsa yang budiman, pada hakikatnya puasa adalah sebuah mekanisme pengendalian diri, upaya menawan hawa nafsu. Dengan berpuasa, maka upaya pengendalian diri bisa dioptimalkan, yakni memupus sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia, termasuk sikap dengki, iri hati, serakah, sombong, dan egois yang menguasai diri manusia. Sifat-sifat negatif ini dicoba dilunakkan, dimanage demikian rupa agar tidak menguasai diri yang bersangkutan, sehingga kembali menjadi manusia yang lebih normal, manusia yang memiliki fitrah untuk berbuat baik. Seseorang yang mampu melakukan pengendalian diri dengan baik akan memiliki kondisi kejiwaan yang lebih stabil. Selanjutnya, kondisi kejiwaan yang stabil akan tahan terhadap stres dan depresi. Beban hidup yang makin berat manusia modern dewasa ini telah membuahkan stres dan depresi. Dan stres dan depresi ini
bisa direduksi atau diantisipasi melalui mekanisme ibadah puasa. Puasa ternyata juga membantu untuk upaya terapi penyakit mah atau lambung, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Rahenul Bahrain berikut ini. Bila mahnya memang karena psikologis ya, memang cemas, depresi, itu dengan berpuasa justru lebih sembuh ya. Karena puasa ini bisa mengontrol diri, bisa membuat tenang, bisa menurunkan amarah dan sebagainya, membantu ya. Ini bisa sembuh dengan berpuasa ya. Itulah pernyataan Dr. Rahenul Bahrain bahwa ternyata puasa mampu untuk mendukung terapi penyakit lambung atau MAH. Pengaruh positif puasa dalam menyetabilkan kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang ini didukung oleh serangkaian hasil penelitian. Antara lain adalah penelitian yang dilakukan di Iran pada tahun 2016 menemukan bahwa puasa Ramadan dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada kalangan mahasiswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2020 menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan mental berat atau penderita skizofrenia. Bagaimana pengaruh puasa terhadap kesehatan sosial manusia? Pemirsa yang budiman, selain mampu mengoptimalkan kesehatan fisik biologis dan kesehatan kejiwaan psikologis seseorang, puasa ternyata mampu meningkatkan keharmonisan sosial. Puasa mampu meningkatkan kesadaran diri bahwa dirinya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial yang perlu bekerja sama dengan orang lain bisa ditingkatkan. Melalui sholat berjamaah Isya dan sholat tarawih serta tadarus bersama misalnya, maka sentimen sosial dan kebersamaan bisa ditingkatkan. Selain itu, rasa solidaritas dan kepedulian sosial bisa dikembangkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa puasa mampu meningkatkan kebersamaan, solidaritas, rasa empati, dan kepedulian sosial, sehingga prinsip hablum minan nas dalam menciptakan keharmonisan sosial bisa diwujudkan. Pemirsa yang budiman, terakhir, puasa mampu mengoptimalkan spiritualitas dan kesehatan rohani manusia. Dalam mewarnai bulan Ramadan, umat Islam selalu berupaya beribadah, berdoa, dan bersyukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dapat membantu manusia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus meningkatkan rasa syukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, puasa juga mampu meningkatkan kesadaran diri bahwa manusia adalah seorang hamba yang lemah yang perlu berserah diri dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, seseorang akan merasakan kesadaran diri rohani yang lebih kuat dan terus berupaya bersyukur, berserah diri, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan wahana puasa untuk pengembangan rohani ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan 3 macam orang berpuasa. Pertama adalah puasa umum, yakni puasa yang dilakukan oleh orang pada umumnya yang acap kali hanya berbuah lapar dan haus semata. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, yakni puasa yang dilakukan oleh orang-orang saleh, yakni puasa dengan mengaktifkan panca indera dengan menahan lisan, penglihatan, pendengaran, dan meninggalkan segala bentuk perilaku maksiat dan dosa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa, terkait dengan klasifikasi puasa menurut Imam Al-Ghazali ini, rupanya Dr. Zaidul Akbar punya komentar. Mari kita ikuti. Lisan dijaga, pendengaran dijaga, mata dijaga. Maka puasa kita akan menjadi puasa yang paling terbaik. Kenapa? Itu juga bukan puasa sekedar puasa jasa dia, tapi puasa ruhiyah. Ya, itulah pernyataannya. Ternyata Dr. Zaidul Akbar juga mengamini apa yang dinyatakan Imam Ghazali, bahwa segenap indera termasuk pendengaran, lisan dan mata memang perlu dijaga saat puasa ya, untuk menyempurnakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa khusus bil khusus, yakni puasa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan, yakni puasa yang selalu mengaktifkan jiwa dan keimanannya dan hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah klasifikasi ibadah puasa menurut Imam Al-Ghazali. Dengan menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, diharapkan seorang muslim bisa menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga ibadah puasa Ramadan kita kali ini bukan sekadar bisa meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapi juga mampu menyempurnakan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian resensi ini dibuat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.